Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin as-sirajil munir wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram a'li wa ahyi jam'iyatana jam'iyati Nahdlatul Ulama hayatan kamilatan qawiyatan azizatan fi jami'i nawahiha ad-diniyah wad dunyawiyah. Mu'allif baina ulama'iha wa zu'ama'iha wa ru'asaiha wa muwadhifiha waj'al fi qulubina wa qulubihimul imanal kamil. Amin. Wal yaqinah wal quwwata wal hamasa wan nashat was sidqah waj'al fi qulubihim waj'al fi qulubil a'da wal mu'aridin ar-ru'bah wal khawfah wad du'fah wal istislam lil haqqi. Amma ba'du, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai yang kami hormati dan takzimi, pimpinan lembaga pendidikan terutama kepala sekolah SMP Al-Falah Bapak Khairus Shodiq Khairus Soleh, kepala sekolah MTS Al-Falah Al-Ustadz Samsul Arifin, kepala sekolah Madrasah Aliyah Bapak Burhanuddin, insyaallah sebentar lagi doktor dokter ongku tapi mohon kocak dokter Pahlabu gagal lagi dokter. Yang kami hormati pimpinan komisariat dari 3 lembaga SMIP No dari tingkat SMP, MTS, MA yang saya cinta sayangi, berikut OSIS MTS, SMP, SMA Al-Falah yang saya cinta sayangi, para dewan guru dari semua tingkatan yang kami hormati,
Alhamdulillah kami berkumpul bersama anak-anakku. Ngocak anak ada kaki ngocak alek tua kulul yang saya cinta sayangi. Kami mengisi ini jam kedua, tadi di jam pertama di SMA, sekarang di tiga lembaga gabungan tadi. Pas gabung ban SMA tak buat nek tak buat pas tujuh kamu kula nek mun pas ban SMA kula pakai nyelket nek. Jadi alhamdulillah mun orang sepo NU, terutama NU ini mempunyai karakteristik adalah adil. Mun anak-an melaki sepeda motor setongna kudu pada meliaki kudu adil. Mun kula tak tedung sambian tak oleh tedung. Mun kula fentah tetapi adil tidak harus sama. Adil tidak harus sama. Ketika saya berbicara maka di depan saya tidak boleh bicara. Ngocak tak adil ya. Itulah keadilan. Itulah keadilan. Jadi keadilan tidak harus sama. Mun kula bireng tepo pangakan du pereng, mun nek sambian sepereng. Sebab kula mun sepereng korang. Tapi sepereng kula tak apa ada ben sepereng sambian. Pon. Alhamdulillah kita bertemu dalam acara kajian ke-NU-an. Saya sangat senang sekali ketika NU sudah dikenalkan dari dini. Senang sekali. Dulu tidak ada pika. Di Sumber Gayam tidak ada pika. Sehingga banyak siswa santri Sumber Gayam tidak kenal NU. Ketika keluar dari Sumber Gayam, kok kundengi ding NU ya? Seperti apa NU kundengi ding? Tapi sekarang tidak hanya mendengar tapi kenal langsung kepada Nahdlatul Ulama. Sebab masa depan Nahdlatul Ulama tergantung kalian. Besok yang akan menggantikan muslimat si Akhentiyah Khofifah Indar Parawansyah bisa saja dari Sumber Gayam. Amin. Korbeni gubernur lah, mun gubernur malah PB Muslimat, pengurus besar Muslimat itu pimpinannya Hajjah Khofifah Indar Parawansyah Muslimat. Mun Ibnu, coba sekarang siapa pimpinan Ibnu PAC IPPNU Kecamatan Kadur? Alumni Sumber Gayam dah. Iya, alumni Sumber Gayam. Tepuk tangan untuk Sumber Gayam. Inilah makanya generasi muda NU, masa depan NU. Yang kami khawatirkan ketika kita tidak kenal kepada NU kemudian menjadi pimpinan NU, tidak mengenal karakter-karakter NU kemudian jadi pimpinan NU, ini kecandeng Madura ketua ketua GOK nya mana negara.
Oleh karena itu maka alhamdulillah sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu PIKA sudah terbentuk, dan ini merupakan kader-kader muda NU sumbangsih sumber gayam kepada Nahdlatul Ulama di dalam menghadapi masa depan Nahdlatul Ulama. Ini sumbangsih, sumbang kita. Para siswi yang kami hormati, ini kami akan mengisi siswi aja. Kula tak ngisi nek entoh mun kengge dengakin atau ore. Ngisi nah saya kena ngisi nah saya apa? Saya bagian anak-anak sering sepo ngisi anak. Neka kan pada sepona neka. Pada andi anak kepi, kecuali Pak Adi saya tandi anak neka. Doa aki madar manter Pak Ali tulih andi dari sekeng manti nah amin kado kita ada malam amin kado dari ngarep Pak Ali supaya andi rajih sing kepas andi anak amin kado keng Pak Ali tak kelem ngerti nih kado cek ngarep lagi enten pelan mon amin kepi pas mati pelane. Oh. Kan. Makai Pak Burhan cek ngarep kan. Pak Burhan. Pak napa nekah? Apapun saja kalau sendirian, masuk surga sendirian ndak enak. Naik mobil sendirian ndak enak. Masuk surga ketibi tak nyaman. Tak nyaman ten. Masuk surga ketibi nek. Andi Roma ketibi tak nyaman. Nyaman. Pon hari lahir Nahdlatul Ulama itu bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926. Lah salah seguni biasa tangkir kan. Jadi 25 ke 26 salah berapa? Salah situng. Kayak mun ujian salah situng tak lulus. Berarti umur Nahdlatul Ulama sekarang 96 tahun. 96 tahun. Berarti Nahdlatul Ulama menghadapi 1 abad kurang berapa tahun? Kurang 4 tahun. Jadi generasi muda menghadapi 1 abad Nahdlatul Ulama harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Jadi dengan adanya kajian-kajian ke-NU-an seperti sekarang ini dalam rangka memantapkan ke-NU-an, memantap kita untuk ber-NU, memantap kita untuk ber-NU. NU tak kok boleh saya tak tahu nih ya. Singkatan daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul ini kebangkitan, ulama kebangkitan para ulama. Mengapa mengapa para ulama pada waktu itu bangkit? Kita kembali dulu kepada sejarah. Di Indonesia, anggaplah singkatnya, penyebar luasan agama di Indonesia ini dibawa oleh Wali Songo. Ini secara gampangnya Wali Songo. Sebenarnya wali itu banyak. Wali Songo. Ini secara gambaran umum. Sebenarnya penyebaran Islam bukan hanya Wali Songo. Para wali-wali itu banyak. Makanya kita tidak heran ketika menemukan
wali apa di Tuban, wali itu termasuk penyebar para tokoh penyebar luas agama Islam, di mana Islam dibawa oleh para ulama ke Indonesia itu berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini yang dibawa oleh mereka. Semua rata-rata yang membawa Islam ke Indonesia bermadhab Syafi'i. Jadi tak heran pesantren dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang, ini semuanya rata-rata keilmuan yang diberikan kepada santri itu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Sambian mondok ke Kasudugiri, Sulam Safina, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan Fathul Salai. Tak kira. Mondok di Sukorejo sama, mondok di Jawa Barat sama, mondok di Kalimantan sama, karena memang penyebar luasan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para ulama itu semuanya rata-rata bermadhab Syafi'i. Berkembang di pesantren, mendirikan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, semuanya berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian muncul kelompok-kelompok lain. Kemudian muncul kelompok-kelompok lain yang tidak berpaham ahlus sunnah wal jamaah, yang mengatakan dirinya sebagai kelompok modernis. Kelompok apa? Kelompok modernis. Jadi merasa terganggu. Pesantren para kiai yang di pesantren merasa terganggu. Masyarakat kerok-kerok ya cek kelompok mereka supaya tak akonot lagi kan, supaya tradisi-tradisi yang berkembang di Indonesia akan dibumi hanguskan. Contoh tahlil, istighosah, seperti barusan itu Pak Samsul itu tradisi Nahdlatul Ulama, tahlil, moloten, apaan boleh, temangan, termasuk boleh orang hamil oleh Pak Bulanan, itu tradisi Nahdlatul Ulama, halal bihalal dan lain-lain sebagainya. Mon bulan Rebe tanggal 11 bulan apa mana? Sa'bana. Tradisi Nahdlatul Ulama yang sekiranya tidak bertentangan dengan ajaran agama tetap dipertahankan. Jadi tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, maaf kalau kita katakan tradisi berarti bisa saja tradisi di Saudi, Malaysia, Singapura, Filipina, tradisi keislamannya tidak sama, tak pada. Mungkin kita menemukan di Saudi tidak ada tahlil, tapi di Indonesia ada tahlil. Oleh karena itu maka tradisi-tradisi yang dipertahankan ini mau diobok-obok, mau dihancurkan, mau dihapus, dan mereka sangat gencar kelompok-kelompok modernis. Lewat media, ya mau lambe mungkin lewat rong-corongan ngarare kan, semakin lebat nih kan, lebat apa nih nyaman, lebat HP. Perlu diketahui HP bukan NU. HP benih NU. Jadi informasi ke NU-an, informasi ke NU-an ketika melenceng daripada Nahdlatul Ulama berarti benih NU. Ya mungkin undangan bisa libatnya kan. Karena kita kadang-kadang mendengarkan tahu tentang NU-an libat HP Tolong ini bukan NU. Oleh karena itu maka kita harus pandai-pandai menyaring berita. Paham ya? Karena NU itu secara struktur mulai dari PBNU kemudian turun ke bawahnya namanya mana? PWNU, turun ke bawahnya
PCNU, terus turun ke bawahnya lagi MWCNU. Ini kalau muslimin gitu, muslimin. Kemudian turun ke bawahnya lagi PRNU, ke bawahnya lagi PAR-NU. Ini PAR-NU. Jadi secara struktur ketika ada informasi, instruksi, pemberitahuan tentang ke-NU-annya harus terstruktur. Karena terstruktur maka sambian muntro tawa NU ketika ada informasi menyimpang daripada NU, atanya ke pengurus NU, ceatanya deka al Ustad Hafi. Napa tad Hafi ini? Bertar Hafi gimana? Gimana? Pon, kan? Kan kamu pon, kan? Jadi kelompok-kelompok modernis menyerang. Oleh karena itu maka Nahdlatul Ulama harus bersikap. Ulama-ulama sebelum NU ini, ulama-ulama harus bersikap bagaimana menyikapi ini. Ini kak pengaruh yang pertama sehingga berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian latar belakang yang kedua, mereka mungkin sudah banyak yang tahu terhadap sejarah ini, runtuhnya Gubernur Hijaz Sayyid Syarif Hussein oleh Abdul Aziz Saud bin Saud, Abdul Aziz bin Saud, runtuhnya mereka bahwa Sayyid Syarif Hussein ini adalah turunan Sayyid, dia semakin Habib, Habib. Beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di kudeta, hati-hati dengan kudeta. Hati-hati dengan kudeta. Kenapa kudeta nih? Kudeta nikah perampasan kepemimpinan, rampas. Tidak ada montor rampas porobu geluh pas teh. Tak kira kan nyaman kudeta, tak kira kan porobu geluh pas teh. Ini kan nyaman kudeta. Hati-hati dengan kudeta. Jangan-jangan yang mengkudeta kelompok yang bukan sepaham dengan kita. Itu pengkudetaan. Kemudian berhasil pengkudetaan ini oleh Raja Abdul Aziz bin Saud nikah. Mereka ternyata pahamnya paham Wahabi. Paham Wahabi. Kemudian hancurlah dan diduduki oleh Raja Abdul Aziz bin Saud. Maka mereka ternyata ekstrim. Tak semakin kesah radikal. Harus negara Hijaz pada waktu itu berasas tunggal, bukan di Pancasila. Asas tunggal alias bersatu madhab, yaitu madhab Wahabi. Oleh karena itu maka ulama-ulama yang ada di Indonesia, yang ada di Saudi, baik ulama-ulama di Indonesia, mulai ke Holil Fengkalan, ke Hasyim As'ari, di antaranya yang mulai ke dari Saudi, mulai ulama-ulama nega. Kemudian situs-situs agama, situs-situs Islam dirobohkan. Yang paling fatal adalah ingin menghancurkan astanah Rasulullah. Ini yang sangat prihatin, sehingga ulama-ulama Indonesia merasa prihatin. Mari sampean tahu. Ulama-ulama Indonesia merasa prihatin dengan ini. Akhirnya mereka mengutus singkat baik dengan mengutus
beberapa orang untuk menuju raja baru yaitu Abdul Aziz bin Saud, sehingga alhamdulillah langsung singkat alhamdulillahirabbil alamin, sukses. Saudi tidak melaksanakan satu asas yaitu satu madhab apa? Wahabi. Diberi kelonggaran pada waktu itu Sunni, diberi kelonggaran, situs-situs Islam tidak semuanya dipugar. Tapi semakin ibuang keni sakoni Maulidur Rasul astara Rasulullah ibungkar tetih perpustakaan. Jak saking semakin kata dalam ketohe ibungkar tetih paut sompaman kan. Sompaman contoh kan eman tak kira kan. Sejarah rekan, sejarah. Tetih tika sompamana kan eman. Delemah. Lanekah ini situs-situs Islam. Maka kita kan tidak berbentuk satu organisasi satu-satu. Nama? Menyebar luas pesantren sana hanya satu prinsip mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tak bisa menyetong dari pemacaran mereka. Saya bisa menyetong mereka. Bagaimana? Harus mengadakan sebuah organisasi supaya menyatukan dari berbagai pesantren dari ujung barat sampai ke ujung timur. Kutu penyetong nih, kutu penyetong. Bagaimana untuk menyatukan? Harus mengadakan sebuah organisasi dan alhamdulillah sekarang terbentuklah organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Disitulah pentingnya kita bernahdlatul ulama. Mun pas tada NU berarti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebar luas di mana-mana tanpa ada yang menyatukan. Tanpa ada yang menyatukan. Tandi korbi, tandi kerikan. Tandi napanya mana? Ada dalam pacaran pondok sedugiri lek kene Wahabi lah yo dem pacaran resen Korea tak kira kan wah pondok bergajam lang lek Wahabi lah yo dem pacaran rea. Caranya bagaimana ini caranya? Bisa saja demikian, ini sebuah pondok pesantren, sebuah pondok pesantren saya buat boleh takok tung situng nikah. Nah ini yang perlu dikhawatirkan. Takok santri bergajam ketika keluar alumni keluar dari pondok kuliah di luar pas ngale ka paham lah lain sih keluar nah padahal lah pada NU pun ngale kan padahal sudah ada NU ini bisa saja terpengaruh padahal sudah ada Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu maka kita nikah alhamdulillah Sumber Gayam sudah memperkenalkan Nahdlatul Ulama mulai sekarang dengan cara membentuk PK NU, PKIPP NU, PKIPNO NU dari pesantren. Bahkan sekarang sudah ada PKPT apa nih? PKPP ya PKPP. Saya ada ketua nah. Belum terbentuk. Alhamdulillah. Santri Sumber Gayam, siswa Sumber Gayam, siswi Sumber Gayam sudah kenal kepada NU, berikut pematangan ke NU-annya, tidak hanya kenal. Para anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya cintai, Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama-ulama yang dekat dengan Allah. Jadi pendiri NU ini Ki Hasyim Asy'ari yang keilmuannya tidak diragukan. Sanad keilmuannya tidak diragukan. Jadi sampeyan nikah mun guru orang saya bersanad japan Pak Burhan kelak jelas. Cek saking listrik tak kira kan. Cek saking listrik jelas. Listrik gini. Nek listrik kamu sumber nih kan. Tak tahu tak kira kan. Tinggal saya nyata-nyata tak kira kan. Kemun laudi jelas kabel sambung nang ane ke sampean.
pada ben sambian guru kakek ni janya tanyaan paserah kiai ajunan guru nah janya tanyaan mulang berarti pada guru nang aneh abdi kiai cepon nang itu kutu bersanad abdi tanya ke ajunan paserah guru ajunan munduk dari boyo paserah guru dari boyo wah nih lata saga nih kadang kun jan robot sehingga padakin sampai nanti lata usah tangkir kan lata usah tanya pokon mon la odi kehepni molang kiafip molang berarti asampung tangkir kan sampung kan ya mon atanya sambian dipersilahkan bisa bertanya Kiai Hasyim Asy'ari sambian tahu tanyaan sanad deh lama cenah buku kasah jelas sanad deh kasah sampai deka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu tanyaan pon ini ada beberapa isyarah bahwa Nahdlatul Ulama betul-betul direstui oleh para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketika Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan menyuruh Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin sekitar tahun 1924 kalau yang 1920 itu para ulama se-Indonesia sowan kepada Kiai Khalil karena keresahan masyarakat pada waktu itu kelompok-kelompok modernis sudah merajalela beliau sowan kepada Kiai Khalil kemudian apa dawuhnya Kiai Khalil apa keluar ayat bi beliau nikah mon orang wali nikah oning kepada sesuatu yang akan datang. Cepon tahun lagi meramal sesuatu yang akan datang tidak boleh mon ikan di sambian tak kira kan mon orang bi anggota taala ibuka kasab istilahnya ibuka tak kira kan ibuka bi anggota taala pas tahu saya bakal datang mungkin tak mungkin kan mungkin mulai kekasih Allah tahu sambian tak kira kan rahasia orang laki tak tahu tapi mau nanti laki nah ibu kagepi kan pas tahu sambian tak kira kan nang mulai buka tetapi nikah orang-orang wali nggak nikah ya kasab istilah beliau nikah mengeluarkan ayat kepada para ulama itu nikah singkat lagi memang bahasanya telanjang nikah ayat yang dikeluarkan oleh beliau nikah ketika para ulama se-Indonesia sowan kepada beliau ayat yang dikeluarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun nikah isyarah sekalipun ayat ini bukan kepada Nahdlatul Ulama tapi ulama bisa sudah paham yuriduna orang-orang kafir berkehendak akarap kandeng nuturana ayyutfi'u nurallah untuk memadamkan agama Allah dan cakasarah kandeng nuturana untuk memadamkan agama Allah biafwahihim dengan mulut-mulut mereka berdakwah lewat speaker melambat lagi kan mereka berdakwah dengan misi-misi sosialnya wa ya'ballahu tak kasokan Allah Ta'ala illa ayutimma nurahu kecuali Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahaya-cahaya Allah yaitu agama-agama Allah walau karihal kafirun sekalipun orang-orang kafir tidak senang akhirnya ulama membuat kesimpulan berarti paham ahlus sunnah wal jamaah tetap berlangsung di bumi Nusantara paham ki? Artinya kesimpulannya dari dauh ini berarti ahlus sunnah wal jamaah tetap berkibar di bumi Nusantara sebab siapa yang menjaga langsung Allah subhanahu wa ta'ala
illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Sengkok akun sema sampurna tebun Allah taala. Jadi ahlu sunnah dari isyarat ayat ini kita tidak boleh khawatir dan kita juga tidak boleh lengah. Apa? Tidak boleh lengah. Buktinya NU dari masa ke masa. NU ini kan benikun semangken saya cocok. NU benikun semangken saya bully. NU benikun semangken saya dibohongi, dicaci maki, digoreng dan lain sebagainya. Mulai berdiri NU sudah di keadaan yang sama. Mun lambok ki zaman tahun 1965 ketika NU gabung dengan Nasakom nasional, agama nasional agama dan komunis. NU gabung dikecam NU, berarti Nahdlatul Ulama sekarang sudah gabung dengan komunis, berarti NU PKI. Tak kira kan? Coba sampean endek tak PKI? Endek tak PKI sampean? NU PKI ke Wahab Hasbullah gendeng norok PKI. Tak kira kan? Ke As'ad gendeng norok PKI. Ke Toha gendeng norok PKI. Padahal itu hanya sebuah taktis politik. Aneh kan? Orang kalau sudah masuk dalam sebuah khazanah politik harus pinter berpolitik. Orang muntah atau ke politik, norok politik, akhirnya dimakan oleh politik. Karena NU sudah matang politiknya dari tahun 1926, matang politiknya, masuk kepada Nasakom. Dalam rangka apa? Satu, membentengi Soekarno supaya tidak dikuasai oleh komunis. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Paham nanti? Nekah bersama tahu supaya Soekarno tidak dipengaruhi, tidak dikelilingi oleh orang-orang komunis, harus dikelilingi oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Kemudian kita belajar apa titik kelemahan komunis PKI. Baru tercetuslah 1965 yang membungi hanguskan PKI adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Tempak BNU, tempak BIGI, tempak BIGNU. Kalau kita tidak masuk tak bisa. Biarkan mereka berkuar-kuar NU PKI, silakan. Ini kata-kata. Silahkan mereka berkuar-kuar NU PKI. Yang penting nanti PKI di bumi hanguskan oleh Nahdlatul Ulama. Inilah NU dari masa ke masa. NU kembali kepada Hitto, tak kira. Kemudian NU bergabung dengan semakin NU bergabung dengan PDI. Nyaman tak nyaman? Nyaman dah. NU ni kamu tak gabung ke PDI tak jadi wakil presiden. Nyaman tak nyaman ni? Agabung kasih A sama mana? Tak jadi wakil. Agabung jadi wakil kemangok ni kan? Yo. Kemangok? Angwan naga? Ketika sudah bergabung bisa mengatur dunia, bisa mengatur negara, bisa naning negara. Naga. Mun dia NU kempang dia. NU bayo NU kada keluh. Apa mau je bisa engko? Apa nyaman naga. Pakun karena naning tak kira. Itulah politik NU. Lihai alek kelet. Itulah NU dari masa ke masa. Oleh karena itu maka kula bersampian kita neka di samping nanti kita harus pinter ilmu agama, juga harus pinter ilmu umum, pabejeng madrasah, pabejeng sekolahan, pabejeng kulak-kunah, pabejeng lemalem
Nah nih ketocun nah malih sambian tidak mudah dikucu-kucu orang. Ada kira-kira malih sambian apa? Tidak dikucu-kucu orang. Pon, alhamdulillah NU sampai sekarang dari Isyarah ke Holil ini, alhamdulillah NU semakin besar. Bahkan sampai ke level internasional 196 negara menerima kehadiran Nahdlatul Ulama selain tak bisa tan. Karena mengapa? Karena dari karakteristik Nahdlatul Ulama, karakter Nahdlatul Ulama di antara nah tawassut, ngalak jalan tengah. Panapa saus nggak tengah ini paling nyaman kecuali donat. Mun donat nyaman tak nyaman nggak tengah ini. Apa sebab teh kening kah? Nggak tengah ini kan. Artinya tidak lemah, tidak keras. Ngalak jalan tengah, ngane gara-gara. Ngalak jalan tengah. Oleh karena itu maka kena jalan tengah nikah. Kadang-kadang karena kita nikah tawassut dan tasamuh, toleransi, fleksibel dan lain sebagainya, disinilah Nahdlatul Ulama dicap menjadi kelompok-kelompok yang penyamang kasar. Anggaplah kelompok moderat rekan. Kelompok-kelompok moderat. Napa moderat Fik? Hah? Nega kelompok. Paham ki? Kita harus pandai lihat tapi tegas. Contohnya seperti kita mendengar ada seorang kiai atau gus yang ceramah di gereja. Pekul sampean taki mak bede kiai ceramah nang gereja ya. Kiai kurang ngajar nih kan. Saya kurang ngajar saya ngucap. Benih kiai nah. Pertanyaan makin Allah Ta'ala tebu ud'u ila sabili rabbika. Ngajak ke nah Muhammad dek kalian cenah pangeran abak Muhammad. Ajaklah kepada agama Islam. Coba saya cek serah. Yuk, kula tanya dulu sampean. Orang saya cek dengan serah. Reng serah. Allah Ta'ala tebu ajak Muhammad manusia dia manusia saya manusia nega sakap pindah reng Islam masuk tak kira kan reng Kristen masuk reng Buddha masuk reng Hindu masuk esor aja ke kama aja ke Islam mun sampian bini atau belake Pak Burhan aban surban ajubaan masuk ke gereja terima mun yojeng terima Pak Burhan diundang oleh kami untuk berceramah di gereja maka keluar ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang akan menyampaikan Al-Quran kepada orang Kristen? Siapa yang akan menyampaikan hadis kepada orang Kristen? Kan gak aneh katakan alhamdulillah diundang kan gak aneh kita tuh kewajiban dakwah kita ayonceng kesempatan untuk berdakwah kepada mereka. Sementara ikia sebenarnya tak sempat bentek kendai acara manang gereja. Pas pada kiai saya kendai kesempatan tak kesempatan kan? Kesempatan pas kocak kurang ngajar, saya kurang ngajar kan? Abeli boleh tak kira-kira. Itulah NU saya koncak kelompok moderat kenapa aja nggak nekat. Kita harus paham ki pas sambian mengikuti arus berita nggak nekat. Arus apa? Berita. Wah acara mah nang iseno. Tore, saya pada Al-Quran keseno saya ke tempat-tempat WTS. Ya harus kita. Mun Pak Burhan jak masuk tak kok terus. Mun Taufik jak masuk. Jak masuk. Pak bade kiai pidato di tempat-tempat seno. Mereka satu kesempatan untuk berdakwah. Pas cak kiai seno. Kurang ngajar nih. Kurang ngajar.
Tapi kalau ada kesempatan dakwah seperti itu, kita buat kesempatan. Mun tak mampu keluar, tak kira. Mun tak mampu kalau keluar. Nah, ini ke para hadirin, hadirat, anak-anakku sekalian yang saya hormati, itulah keberadaan Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan karakteristik Nahdlatul Ulama, di antara tawassutiyah, tasamuh, kemudian tatawuriyah, banyak nih kan. Mungkin sampean sudah belajar tentang kehidupan tadi. Di antara islahiyah, mendamaikan, kemudian tatawuriyah, berpola pikir dinamis, kemudian tasamuh, bersifat toleransi antar agama, kemudian tawassutiyah, mencari jalan tengah. Itulah karakteristik Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang banyak orang NU tidak berkarakter NU. Oleh karena itu maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya beda dengan yang lain, kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena mengapa? Karena Nahdlatul Ulama punya karakteristik andi karakter sekitar bangsa lain. Mereka berkarakter keras, haram, bakar. Karakter mereka sudah terserah. Mereka punya karakter. NU tidak berkarakter seperti itu. NU berkarakter tasamuh, toleransi. Terserah. Kita yakini bahwa Nahdlatul Ulama adalah paham kami yang benar. Bukan saya menyalahkan yang lain. Tak kira-kira. Perlu diingat, bukan kami menyalahkan yang lain. Agama Islam adalah agama yang paling benar, tapi kami tidak menyalahkan agama yang lain. Paham ke? Sebenarnya enten saya yang paling benar, yang lain salah. Saya tidak. Kulantan. Kami agama paham yang paling benar, tidak menyalahkan yang lain. Saya salah, mau temu aku nang akhirat. Allah Ta'ala yang menyalahkan. Mungkin demikian dari kami. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan pimpin Bapak Taufik. Disampaikan terima kasih kepada Bapak materi, Bapak Kiai yang saya hormati. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Saya buka 2 sesi. Untuk sesi pertama itu ada 3 penanya. Ini wajib untuk perwakilan lembaga. Ada 1 penanya dari SMP Al-Falah, ada dari MTS Al-Falah dan juga M Al-Falah. Sesi pertama 3 penanya, dan sesi kedua nanti setelah sesi pertama selesai. Saya beri kesempatan untuk seluruh delegasi dari lembaga untuk menanyakan langsung kepada beliau pemateri kita pada pagi hari ini. Secara detail sudah beliau sampaikan terkait dengan sejarah singkat Nahdlatul Ulama, dan juga apabila ada hal-hal yang ingin adik-adik tanyakan, rekan kita semuanya, terkait dengan KNU-an dan sebagainya, karena kalian yang hadir pada pagi hari ini adalah generasi muda NU untuk masa depan NU ke depan. Silahkan hal-hal yang masih belum kalian mengerti dan hal-hal yang belum kalian pahami, langsung tanyakan kepada beliau, karena beliau salah satu tokoh NU di Kecamatan Gadur. Silahkan berdiri, nama, delegasi, dan dari mana. Ini pas saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjuna Fiko, perwakilan dari MA Al-Falah Sumbergaya. Telah dijelaskan barusan tentang politik. Jika kita dalam suatu organisasi tidak tahu tentang politik, otomatis kita akan gampang dibohongi. Dari situ berarti kita harus belajar tentang, bukan harus, akan tapi kita setidaknya tahu tentang politik. Jika berbicara politik dalam negeri,
otomatis kita tidak bisa dipungkiri dari kekejaman politik, dan bisa dibilang kita tidak bisa menghindar dari kekejaman politik dunia tersebut. Lalu jika kita tidak bisa menghindar dari kekejaman politik tersebut, lalu bagaimana cara kita menghadapi kekejaman politik tersebut? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Arjul Wafiqoh. Dan kesempatan yang kedua untuk penanya delegasi dari MTS atau SMP Al-Falah, dipersilahkan perwakilan satu orang. Dipersilahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Hafidatin Najwa Zaini, delegasi dari SMP Al-Falah. Saya mau bertanya, NU di dalam agama Islam, apa tujuan dibangunnya NU, organisasi NU? Kan yang penting, ada yang bilang yang penting kita sudah paham Islam, iman dan ihsan di dalam agama Islam. Jadi dasar dibentuknya NU dan tujuan NU itu bagaimana? Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Elo yang sudah bertanya, delegasi dari SMP Al-Falah. Terakhir dari perwakilan dari MTS Al-Falah. Nanti di sesi kedua umum. Meka Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Maya Amelia, perwakilan dari MTS Al-Falah. Saya mau bertanya, kan Nahdlatul Ulama sekarang udah ke perjalanan Nahdlatul Ulama sekarang udah 96 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam awal berdirinya Nahdlatul Ulama sampai sekarang tidak ada sebuah rintangan, dan jika ada, apa cara mencegahnya gitu? Ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekanita Emil, delegasi dari MTS Al-Falah Sumber Gayam, yang sudah menanyakan kepada Bapak Materi. Itu tadi Pak Yai yang sudah rekan Nita dari seluruh audien yang hadir pada pagi ini sudah ditanyakan. Perlu saya bacakan ulang kepada Bapak Materi, Bapak Yai yang saya hormati. Pertama itu dari rekan Nita Arjul Wafiqoh, delegasi dari MA, menanyakan bagaimana cara menghadapi politik yang sangat luar biasa dalam keadaan kita pada masa sekarang. Karena sesuai yang beliau sampaikan, NU itu harus sejalan dan harus ada yang namanya politik. Yang pertama. Yang kedua, dari rekan Nita Elo dari delegasi dari SMP Al-Falah menanyakan dasar dan tujuan NU itu bagaimana. Karena sepemahaman penanya, NU itu dirasa sudah cukup karena kita termasuk umat Islam sudah mengenal yang namanya ajaran Islam, seperti itu Pak Yai. Yang terakhir dari ML, delegasi dari MTS, yang sudah berdiri NU itu cukup lama, hampir 1 abad. Dan pertanyaan dari rekan Nita Emil, selama perjuangan NU sampai 96 tahun ini, apakah ada peristiwa yang istilahnya peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang harus dikenang, itu bagaimana? Seperti itu Pak Yai. Dan untuk menyelesaikan ataupun dari peristiwa itu bagaimana? Mungkin seperti itu Pak Yai dari
penanya audien yang pagi hari ini ada 3 penanya. Monggo dipersilakan kepada Pak Yai untuk memberikan penjelasan kepada seluruh penanya. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata respon dari siswi-siswi ini cukup baik dan pertanyaannya ini sebenarnya kelas setaifa nih. Benih kelas siswi ini kelas taifa. Demikian tadi ditanyakan bagaimana kita untuk menghindar dari kekejaman politik. Kalau kita berbicara politik kenegaraan berbeda dengan politik sosial. Politik sosial itu politik kemasyarakatan. Kalau politik kemasyarakatan, para kiai sudah melaksanakan politik kemasyarakatan. Politik ini bahasa Arabnya siasah. Apa? Siasah, politik. Seperti kiai ada tamu mau berkurban. Akorbanah apa? Sapeh. Ada tamu untuk berkurban sapi. Kemudian yang orang yang berkurban yang masuk dalam kurban sapi itu 8 orang. Sementara sapi itu cukup berapa orang? 7 petok. Neka mun ustad se kiai se tak pakai apolitik tak bisa, tak kira. Katanya kitab Sulam Fathul Qorib ini tidak bisa. Burung tak kira kan? Burung. Masyarakat kira-kira gagal tak gagal berkorban? Gagal. Capok kiai saya tahu politik. Kan neka politik kemasyarakatan. Capok kiai saya tahu politik. Ini bisa. Coba siapa yang berkorban? Ini kiai saudara saya dan anak saya kiai yang kecil ini kiai. Kemudian karena kiai ini tahu politik kemasyarakatan, biar ini tidak gagal, ini kalau yang kecil untuk naik ke sapi tidak bisa, harus ada tangganya. Apa kiai tangganya? Ya kambing 1. Kau tuh tambah embik setong. Akhirnya masih sekali itu kiai. Yang kita kalau kiai mantra ambil setong sekali dapat serajam biar tidak tambah nih kiai. Ada belaki ambil setong. Akhirnya kiai nekah hasil berapa? Salaki oleh sape ki oleh ambil. Itu adalah politik kemasyarakatan. Ini harus pinter. Bila ibunya ini kah kutu pinter kita kira kan? Kutu pinter. Kembali kepada politik negara, siasah, bagaimana cara mengatur negara. Kemudian perkembangan dalam negara ini kita barangkali terlalu terpojok memaknai politik, seakan-akan politik ini pas pilihan legislatif presiden pas sogok menyogok seakan-akan kita terpojok berpikir mengartikan politik, padahal politik ini bagaimana cara mengatur negara harus menggunakan siasah. Itu namanya percaturan politik. Ketika masuk dalam ranah percaturan, kalau kita ingin tidak terjerat oleh kekejaman politik, jangan jadi pemain, jadilah penonton calon kelebun. Teti apa? Teti tokang milih kelebun. Teh capok tan sampean nga. Mun sampean tak bangkrut, semakin orang yang calon kelebun satu orang harus punya dana minimal 3 M. Kejam tak kejam nih? Kejam. Mun tak kejam mah aja alon. Calon dewan kita bupati ini harus punya 50 M.
mun sampean mengge sampai mati mun calon kamu mau lebih selama seket M kan mun tak mengge dari mah saya calon milih voi selalu lebih se tak kira milih voi oleh bese sampai mun kelas PK apa IPP no PK IPP nekah rajaan nekah kira lebih nekah ansor nekah rajaan nekah lain nekah Pak Taufik nekah lebih enggak kulah ketua MPC rajaan boleh kuncaan sambian nekah jadi jangan menjadi pemain dan kita harus bersyukur ada orang yang pemain sekalipun itu kiai. Kalau ada ustadz atau kiai menjadi pemain pas tetih sokor sampean mereka jangan dikecam kiai norok politik tak kira kan ustadz norok politik bu nyai norok politik. Kita harus bersyukur ada pemain. Ketika ada penonton tidak pemain nah apa sih cuma tak kira kan terus pertanyaan aku dengan aneka makin mun pas sambian punya berpikir seperti itu kiai coro norok ustad coro norok santre coro norok reng pokok reng alim coro norok itu ku saya politik nih. Ayo tanya aku dah itu ku orang saya songkok celeng ting saya rasa tinggal bajingan nekuk Mekasen kepala dinas bajingan kepala kemenag bajingan presiden bajingan gubernur bajingan ketina apa Indonesia negara bajingan supaya tidak menjadi negara bajingan pemerintah bajingan maka kuasailah ustad kiai bu nyai santai mon andi bes mon andi bes mon andi bes metek orang saya ngerti ki metek napa kita dukung mereka sebab siapa yang mau memikirkan negara pemerintah di tingkat desa, kabupaten, gubernur, Jawa Timur, provinsi dan negara kalau bukan orang-orang baik. Oleh karena itu maka melarang siswi-siswi nikah tadi kan. Teti pejabat-pejabat negara tadi. Amin. Allahumma amin. Seperti kalangan santri seperti gubernur Jawa ti coba Bupati Mekasen Badrut Tamam santai tak santre Bupati Gubernur santai tak santre Wakil Presiden santre nyaman tak nyaman teh setel bajingan dia pas ambui ki ngocaki kiai norok politik aduh kita harus bersyukur tadi cecak aku cai mun kiai norok politik. Ketika ada ustadz kiai ikut politik berarti itu memikirkan negara. Kenapa? Memikirkan negara. Disitulah pentingnya kita NU termasuk organisasi yang juga memikirkan masyarakat. Makanya pas ekocak organisasi sosial keagamaan NU deh. Jadi NU mikir agama, mikir masyarakat. Ketika mikir masyarakat berarti bermikirkan negara, memikirkan negara. Mun pas sampean tak doro NU acer ke terutama pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang saya tadi terangkan, ketika pesantren dari ujung barat sampai ujung timur semuanya berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak punya sebuah organisasi. Coba kira acer-acer benten acer santri berkejam binian pas tidak disatukan dalam sebuah pondok pesantren
bersih mondok nang tatangke, bersih mondok belum kamah, budak kamah pasti penyetong nang pondok pesantren kira-kira acara-acara mantan acara kelacer NU negatif acara kelacer maka akan mudah untuk dimakan oleh singa-singa. Tak kira kan siapa mereka? Kelompok-kelompok yang tidak berhaluan al-sunnah wal jamaah keneng kakan pas bi wahabi keneng kakan bi syiah keneng kakan bi khawarij keneng kakan bi syarah kempang tak kempang mereka kempang ketika mereka bersatu sulit masuk ke berkejem takok masuk ke bengkes beda muslimat beda pengurus ranting masuk ke kadur beda MWC tak kira kan di NU di sinilah kita pentingnya bernahdlatul ulama. Cuma Nahdlatul Ulama nekah dari awal sampai akhir mengalami berbagai macam ujian dicaci maki, digoreng, dicemooh, tak kira kan. Bahkan sampai yang paling sadis yaitu NU kocak PKI. Mun PKI kan NU tak. Bahkan semakin nekah NU mengeluarkan agama baru yaitu Islam Nusantara. Ini kan NU mengeluarkan agama anyar. Tak kira kan NU ini kan mengeluarkan agama anyar. Makanya dari kamu sampean tahu dari HP. Ingat HP bukan NU. Mun sampean terowongi ke Islam Nusantara atanya ke MWC, atanya ke PC, atanya ke Ranting, ke Ansor, ke IPP, atanya bener NU makhluk Islam anyar. Atanya lebet HP pon. Ini digoreng NU ini kita gitu. Padahal terus cerita lagi malah pada tahu Islam Nusantara itu sebenarnya tema muktamar ketika di Jombang. Tahu tema apa kira? Seperti makin kan? Kenapa tema nah? Oke. Seperti imtihan sumber gayam dengan tema menjalin ukhuwah alumni. Tak kira kan? Tema. Jadi temanya NU Muktamar itu memperkuat Islam Nusantara. Memperkuat Islam Nusantara. Ternyata ketika muktamar berlangsung, luar negeri enger. Kelompok-kelompok setasen kain enger. Cek muktamar di Jombang mencetak membuat Islam baru. Enger luar negeri. Beda apa ya? Mapas NU maupun kelompok Islam anyar. Tak kira kan? NU ketika dijelaskan bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di bumi Indonesia dengan tradisi-tradisi yang mungkin beda dengan negara-negara lain. Contohnya Islam Nusantara santre mun ngaji yarte benten yarte furudul wudu'i tining banyak perdona wudu panikah pada asaratun sapolo tagi yarta nang yarap ida kelak sambian nang yarap furudul wudu'i asaratun pas yarta apa itu mahada apa itu aneh negara ani nang yarap teh yarte nang Indonesia yarte inilah akan dipertahankan dan yang satu-satunya kitab seyarte kuncoma nang Indonesia. Ini tradisi-tradisi yang akan dipertahankan di Indonesia benih agama Islam anyar. Paham mereka neka kelas pesantren lo nggak neka pon mungkin sudah cukup Pak Taufik. Ada lagi, itu silakan. Terima kasih kepada Bapak Yai yang sudah memberikan jawaban kepada seluruh para penanya. Saya harap kepada seluruh penanya bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Dan sesi terakhir itu ada satu penanya, saya buka untuk umum. Dipersilahkan yang mau menanya. Satu orang
Dan ini merupakan penanya terakhir. Ada dari undangan? Oh ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatus Syarifah, delegasi dari Madrasah Aliyah Al-Falah Sumber Gayam. Di sini saya akan bertanya, bagaimana jika seseorang yang telah diyakini sebagai warga NU, namun dia tidak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia bagian dari NU, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Merupakan penanya terakhir Pak Yai dari Rekanita Maulida, delegasi dari MA Al-Falah, itu menanyakan Kartano palsu. Orangnya NU tapi tidak mau mempelajari ajaran-ajaran NU. Itu Pak Yai. Monggo dipersilakan untuk memberikan jawaban kepada penanya. Pertanyaannya, ada warga NU yang tidak ingin mempelajari ajaran-ajaran NU ataupun mengamalkan ajaran NU. Terima kasih. Istilahnya ini warga NU yang kehilangan identitasnya, rekan-rekan. Warga NU yang kehilangan identitas ke-NU-annya. Bagaimana cara menyikapi dapat kelabik merespon orang-orang seperti ini, ya kan? Di dalam NU, saya tadi katakan bahwa NU itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ormas-ormas yang lain, dan ini harus kita ketahui. Karakter-karakter NU harus kita ketahui. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa di antara karakter ke-NU-an itu di antaranya tawassut, tasamuh, islahiyah, damai, kemudian tatawuriyah, bersikap dinamis. Itu sikap-sikap ke-NU-an. Kemudian banyak, bukan hanya itu, sikap NU ke-NU-an dalam berpolitik dan bermasyarakat. Ini harus kita ketahui, harus kita tahu sebagai warga NU harus kita tahu. Mun sambian tak tahu seperti orang-orang awam, orang-orang awam akhirnya. Orang awam ini ke orang awam, saya tak tahu berpendidikan, yang tidak punya berpendidikan.
itu caranya bersikap harus mengekor kepada imam. Mun orang bengkes imam bengkes, kiai bengkes, Ki Bahrut sama mana mun orang kadur imam berkejem, tak kira kan? Coba bagaimana sikapnya kiai Sumber Gayam? Los alos sama sama mana kan? Ya melama ngojak gasar. Los alos. Bagaimana kiai Sumber Gayam bersikap berpolitik? Bagaimana? Berkejem akonot panje, wa konot. Berkejem atahlil, wa tahlil. Berkejem noro upacara. Berkejem hormat kepada bendera, hormat. Tak kira kan? Ini kasih ke orang awam. Rok noro nyaman dari awam. Istilahnya dalam ilmu tauhid itu muqallid rok noro. Etepeng noro bajingan. Tak kira kan? Akan noro lagi ya. Kiai jelas rekan nakah jelas. Pokon sengkok mon kehebne gebara kok gebara. Mon ke Afif ke timur ah. Lah ini terjadi ini. Kelak Pak Samsul cerita. Bedah orang mati. Etal kene sareng ke Hulil Bangkalan. Etanya aki bi malaikat mungkar nakir marabbuka betaoning gula. Napa jaan ke Hulil euy. Mon ke Hulil ngocak Allahu Rabbi, ki Allahu Rabbi. Mon ke Hulil ngocak Muhammadun Nabi, ki Muhammadun Nabi gula. Nyaman tak nyaman mereka? Nyaman. Nyaman tak nyaman? Nyaman nikah. Imanna orang awam ternyata selamat gara-gara dapatkan akasokan ke Hulil. Mak nyaman rekan. Mun sampean cara noro ujian lagi. Coba noro ujian sampean. Noro ujian sama mana? Fikih. Apa yang dikatakan B jawab sampean. Terserah ibu ajalah. Pokon mencan ibu dari kia. Tasar kah. Sebab sampean status sebenarnya orang awam harus belajar. Kita harus Kita harus belajar. Oleh karena itu maka belajar itu penting. So nomor 2 kita sangat penting mengikuti para ulama. Penting mengikuti para ulama. Sebab aku rombongan kebedah. Ayat yang menerangkan ayat biasa saya ki bekereng mate kasa. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nakasa jiwa sama kan jiwa sampean naka. Sampean masuk jiwa, malaikat masuk jin. Jiwa apa enten? Setan. Jiwa, malaikat. Nafsun jiwa. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa akan merasakan kematian. Waku bi Allah Ta'ala tinggal kiamat, malaikat mate, jin mate, manusia mate, tangkirakan mano mate. Sambian mate kia. Tangkirakan mate. Makanya aku malaikat Azrail mate di budi. Pencabut nyawa mate di budi. Eta ceknya benar serot mak sakit dia. Lambuk sakit ya lambut orang itu. Nikah sebab mereka jiwa. Setiap jiwa se mate tenang ngadep dekat Allah Subhanahu wa taala. Fadhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok para hambaku yaitu para ulama. Ting masuk kelompok ulama. Fadhuli jannati, masuk ada ke swarga.
tetih tak oleh masuk surga bi ketibi kuleban sambian pokon ko NU pokon seko NU ku aku kok penting ke surga nur ake holil kok penting ke surga nur asera ke holil nur ake Hasyim Asy'ari tak kira kan mun ke Hasyim Asy'ari masuk neraka kok nur akan neraka baku tak kira kan nyaman deng nuro keng masa ke holil masuk neraka kan aneh kata kira kok no kok pon ke holil masuk surga pokok kok aklat tengah kok aklat tengah tengkula NU ke aklat tengah dia panjenengan ke iya korjak tajak tang sarong ngebengkang kok deke aklat tengah pokok kok neka nyaman tak nyaman neka nyaman neka kan mun sampean tro nyaman dah nero NU kotuh pa NU luar dalam ceu ma NU kata gini ceu NU KTP NU Kartano kan mun pada Kartano atau tina kiai abdina beni NU keng tro Kartano kakui apa ya cepon munting masuk ke Unisma oleh keringanan nah apa nih nyaman nih NU Kartano nih nyaman pon mungkin demikian kata Peki mari Pak Peki Terima kasih